Kawan, coba lu bayangin, lu lagi duduk di kafe sambil ngeliatin orang-orang sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada yang senyum-senyum sambil ngetik di laptop, ada yang bengong liatin hujan. Nah, di tengah semua itu, ada satu fenomena yang bikin gue mikir keras. Lu pernah dengar nama Neville Goddard? Ya, dia yang pertama kali ngenalin konsep Law of Assumption. Sebuah teknik yang katanya bisa bikin lu narik apa aja yang lu mau, cuma dengan asumsi. Udah kayak magic kan? Tapi seiring waktu, teknik ini disebar ke seluruh dunia, diangkat oleh para motivator, dikemas cantik, dibumbui kata-kata keren. Dan jadinya jutaan orang nyobain teknik itu. Tapi ini fakta pahitnya kawan. Dari sekian banyak orang yang nyoba, mungkin cuma 0,00001% yang benar-benar berhasil. Kenapa bisa begitu? Kita akan coba membahas penyebab-penyebab kegagalan afirmasi pada segmen-segmen berikutnya. Kawan, jangan lu skip ya. Lu tonton sampai habis biar lu bisa ngerti apa yang terjadi, mengapa afirmasi lu gagal. Kawan, di luar sana jutaan orang nulis afirmasi tiap hari. Nempelin sticky notes di kaca, ngeset wallpaper HP-nya dengan quote tentang kelimpahan. Tapi faktanya, yang beneran manifest mungkin cuma 0,000 sekian persen. Banyak yang akhirnya patah semangat. Ada yang nyalahin diri sendiri, bahkan nyalahin Tuhan. Padahal masalahnya bukan di afirmasinya, tapi di pemahaman tentang proses pertumbuhan mental yang sering dilewatkan. Fenomena ini gila sih. Orang berbondong-bondong bikin afirmasi tiap pagi. Saya kaya, saya sukses, saya bahagia. Nggak salah sih, tapi setelah berbulan-bulan yang datang bukan duit, malah tagihan-tagihan yang makin menumpuk. Kenapa bisa begitu? Masalahnya banyak yang nggak ngerti kalau proses hidup itu kayak tanaman. Lo bisa aja nanam biji mangga, tapi nggak bisa lo maksa dia berbuah dalam satu malam. Growth takes time. It takes soil, water, light, and kesabaran. Nah, di sini gue mau ngenalin sebuah konsep, the law of growth. Ini bukan soal apa yang lo pikirin, tapi gimana lo tumbuh dari dalam. Bukan cuma berharap, tapi berkembang. Pertumbuhan ini sifatnya alamiah. Lo gak bisa buru-buru. Kayak bayi yang harus belajar merangkak dulu sebelum bisa jalan. Lu tahu kan kawan, tumbuhan gak bisa dipaksa berbuah hanya karena kita ngotot. Tapi manusia sering maksa semesta ini untuk nurutin keinginannya. Padahal batinnya sendiri belum siap menampung hasilnya. Inilah yang disebut sebagai law of growth, bahwa hasil dari luar hanya bisa muncul dari pertumbuhan mental dan spiritual yang natural dan bertahap. Lu gak bisa panen padi sejam setelah lu tanam. Tapi lo bisa nyiapin tanahnya biar subur, biar benihnya nggak mati di jalan. Kenapa sih afirmasi kadang nggak jalan? Karena afirmasi sering dilontarkan dari tempat yang salah. Dari depresi, dari rasa takut, dari rasa kurang, dan pengen buru-buru sukses. Tapi hukum mental nggak bisa dipaksa. Dia berjalan kayak alam, tenang, presisi, dan butuh waktu. Masalahnya banyak orang yang mau shortcut aja, pengen cepet kaya tapi nggak mau belajar ngatur duit, pengen cepet tenang tapi nggak mau berhenti bandingin diri dengan orang lain. Padahal pertumbuhan batin itu justru yang bikin lu siap nerima rezeki yang besar. Kalau lu nggak siap, rezeki malah bisa jadi musibah buat lo. Lu pernah kan dengar ada orang punya duit banyak tapi malah hidupnya susah karena kebingungan makainya, lalu beli barang-barang yang nggak perlu dan akhirnya bangkrut. Yaitu salah satu contoh nggak siap nerima rezeki. Makanya kawan, penting buat lu berdamai dulu dengan waktu dan proses. Karena barang siapa yang tergesa-gesa akan tertinggal oleh waktu yang berjalan pelan tapi pasti. Orang Betawi punya pepatah, lebih baik makan singkong hari ini daripada makan roti keju tapi besok. Artinya, lu harus nikmatin dan hadapi kenyataan hari ini daripada ngejar sesuatu yang belum pasti. Hiduplah di kenyataan hari ini. Jangan ngarap roti keju yang belum tentu datang, tapi ngelewatin singkong yang udah di tangan.
Banyak orang terlalu sibuk mikirin masa depan sampai lupa hadir di hari ini. Padahal pertumbuhan mental justru terjadi saat lo hadir di momen ini. Sekarang, fokus di langkah sekarang, bukan cuma di mimpi besarnya. Ini ada anekdot dari penjaga portal di komplek tempat gue. Katanya gini, kalau afirmasi ala Neville Goddard beneran kayak vending mesin, tinggal pencet keluar duit, mungkin aja Elon Musk udah tidur-tiduran di pantai. Faktanya, dia kerja ratusan jam sebulan karena dia ngerti keberhasilan itu hasil dari proses panjang, bukan trik instan. Coba deh lu perhatiin, seekor kupu-kupu yang cantik itu dulunya ulat yang bikin jijik, bahkan kadang bikin gatel. Tapi semesta nggak pernah ninggalin ulat itu. Semesta cuma bilang, sabar ya, waktunya belum tiba. Karena semua ada musimnya. Kayak pohon duren, lu tanam hari ini, besok jangan harap langsung panen. Bahkan, kadang dia baru belajar berbuah setelah lebih dari 5 tahun. Tapi bukan berarti dia nggak tumbuh. Justru akar-akarnya lagi sibuk nyari air, nyari pijakan di tanah, biar nanti batangnya kuat dan buahnya manis. Hidup lu tuh kayak gitu juga kawan. Lagi di fase ulat atau lagi di fase akar kayak pohon duren. Nggak ada yang kelihatan dari luar. Tapi dalam lu lagi kerja keras banget, lagi tumbuh. Dan nggak ada satupun proses itu yang sia-sia. Tiap tetes air mata lu, tiap tetes keringat lu, tiap sabar lu, tiap kegagalan lu, tiap malu lo, itu bagian dari metamorfosis kehidupan lo. Jadi, kalau hari ini lo belum terbang, belum sukses, belum kelihatan keren, bisa jadi lo cuma lagi di kepompong, dan itu bukan akhir kawan. Itu cuma jeda sebelum sayap lo terbuka. Kawan, kalau lo ngikutin video-video di channel ini, lo pasti tahu bagaimana gue bercerita tentang kearifan leluhur kita. Dari dulu, leluhur kita itu udah ngerti, hidup itu bukan soal cepet-cepetan sukses, tapi soal berjalan selaras bersama alam. Nenek moyang kita menanam padi, nungguin musim hujan, bersihin gulma, sabar menunggu panen tiba. Nggak ada yang bilang, "Woi, gimana caranya padi ini bisa panen dalam 3 hari?" Nggak ada. Karena mereka ngerti, tumbuh itu kodrat, bukan target. Bahkan orang dulu punya falsafah, rezeki itu bukan dicari kayak ngejar ayam, tapi ditarik dengan doa, kesadaran, dan kelakuan. Makanya banyak dari mereka hidup tenang, walau nggak sekolah tinggi, walau nggak punya startup, dan nggak viral, tapi hati mereka lapang, hidup mereka utuh, karena mereka ngerti, rezeki nggak selalu bentuknya seperti yang diinginkan. Bisa jadi rezeki itu berbentuk kesehatan, ketenangan, keluarga yang harmonis, dan bisa jadi duit juga bagian dari rezeki. Gua ulangi, duit bagian dari rezeki, karena duit bukan rezeki itu sendiri. Dan satu hal penting yang selalu mereka ajarkan, jangan melawan musim, tapi pahami tanda-tandanya. Lo lagi di musim hujan, ya udah, pelihara akar lo. Lo lagi di musim panas, ya udah, bikin batang, cabang, dan daun lu kuat. Hidup ini kayak bertani, lu rawat, lu jaga, dan nantinya hasilnya datang sendiri sesuai dengan waktunya Tuhan. Kawan, dari tadi kita ngomongin soal pertumbuhan, soal kenapa afirmasi kosong kadang cuma jadi angan-angan doang, soal kenapa mimpi butuh ruang di dunia nyata. Dan semua itu ternyata bukan cuma pemahaman spiritual lokal atau sekadar kearifan nenek moyang, tapi juga pernah dijabarkan secara tajam dan sederhana oleh seorang hakim asal Inggris, namanya Thomas Troward. Dia membuat sebuah karya tulis yang melegenda di tahun 1900-an, ketika motivator-motivator yang menulis Law of Attraction, Law of Assumption, dan law-law lain itu mungkin aja belum lahir. Tulisan Thomas Troward itu berjudul The Edinburgh Lecture on Mental Science. Beliau menulis soal satu hukum utama dalam kehidupan, the law of growth. Intinya simpel, segala hal tumbuh dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Lu nggak bisa maksa hasil sebelum benihnya siap. Lu nggak bisa narik rezeki besar dengan hati yang masih sempit.
Rezeki bukan vending mesin, bukan aplikasi instan, tapi resonansi antara batin dan tindakan nyata. Tuhan sendiri udah ngasih kode di dalam surah An-Najm ayat 39. Manusia tidak akan mendapatkan selain apa yang ia usahakan. Dan usaha di sini bukan melulu soal kerja cari duit, tapi termasuk usaha buat sembuh dari luka lama, dari trauma, usaha buat berdamai, usaha buat bangun pagi dengan semangat, usaha buat tumbuh bersama semesta, walaupun pelan. Karena dalam hukum kehidupan yang asli, rezeki itu bukan hasil afirmasi, tapi hasil evolusi batin, pelan tapi pasti, seperti pohon yang tumbuh. Dan ketika waktunya datang, rezeki akan datang bukan sebagai kejutan, tapi sebagai konsekuensi.